Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Seneng banget kali ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget sama kehidupan sehari-hari, atau mungkin kamu pernah ngalamin, saya pernah ngalamin, atau mungkin orang-orang di sini pernah ngalamin ya. Soal nggak apa-apa, nggak baik-baik aja. Ada orang yang kalau misalnya punya masalah tuh bisa ditutupi pakai senyuman gitu kan. Padahal sebenarnya nggak baik-baik aja di hati ya. Ada juga tapi orang yang ketika masalah sedikit aja udah kelihatan dari wajahnya gitu ya, asem seharian gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kalian nangis, terus meluapkan kesalahan dengan mungkin teriak, nggak apa-apa gitu ya. Itu salah satu cara meringankan derita di diri kita sendiri gitu ya. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik bersama dengan kedua narasumber yang bakal kulik-kulik soal nggak apa-apa, nggak baik-baik aja. Ada Mbak Vera Febriana, seorang psikolog yang banyak banget pasti ya Mbak ya terlibat dalam isu kesehatan mental baik secara individu maupun komunitas. Dan juga ada Mbak Lexi Octavia dari Direktur Cahaya Perempuan Women Crisis Center WCC Bengkulu, yang mana beliau ini pasti concern banget ya sama perlindungan perempuan dan juga krisis. Halo, selamat datang di podcast Buka Suara Mbak. Terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ini kegiatannya sehari-hari apa nih kalau Mbak Vera sendiri sebagai psikolog? Sehari-hari ibu rumah tangga itu utama nggak sih? Benar. Berkantor ya, kerja, PNS, di Badan Narkotika. Kemudian terima klien sesekali gitu ya. Dan emang kliennya banyak perempuan ya. Oh, banyak perempuan. Banyak perempuan. Laki-laki jarang ya? Atau Lancar. karena laki-laki ini nggak suka curhat kali ya? Jaim ya. Iya. Oke, kalau Mbak Lexi, kesehariannya gimana nih Mbak Lexi? Sehari-hari saya fokus pada pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Bengkulu. Nah, saat ini kami fokus di 3 kabupaten kota. Memang salah satunya Kabupaten Seluma yang memang angka perkawinan usia anaknya tertinggi di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong yang dengan angka kekerasan terhadap perempuannya yang tinggi, dan Kabupaten Kepayang. Jadi hari-harinya memang disibukkan dengan penanganan kasus terhadap perempuan. Oh, di berarti Bengkulu. 3 kabupaten tertinggi ada di Seluma ya? Iya, Seluma, yang Rejang Provinsi Lebong, dan Bengkulu Kepayang ya? itu di Seluma gitu. Oh, baik. Tapi kalau sebenarnya ngomongin soal mental health ya, kondisi mental ini seberapa penting sih kita tuh ngomongin soal hal ini, Mbak Vera? Itu tadi ya, mental health itu seperti apa ya, penyakit yang kayak apa ya, aku bilang siluman ya, nggak kelihatan gitu kan ya, nggak kelihatan atau nampaknya ceria, bahagia. Banyak ya artis-artis nggak taunya kemudian Tiba-tiba bunuh diri ya. gitu kan ya. Jadi emang kalau menurut aku sebagai psikolog, sebenarnya itu sama kayak sakit demam, malaria gitu ya, kalau dalam kondisi fisik gitu ya, yang perlu diobati gitu. Dan kita yang punya badan tuh harus aware dan tidak perlu merasa kalau apa ya, saya tuh takut dibilang gila ya nggak sih, Bener-bener, gitu ya, kan ya, ya. kalau mengakui bahwa punya masalah dan nggak bisa mengatasi gitu. Jadi sangat penting untuk sadar ya, kondisi psikologis, kondisi mental kita sendiri dan orang-orang terdekat kita dulu lah gitu, karena sangat-sangat berbahaya menurut aku ya, daripada sakit demam, sakit gigi. lebih baik gigi. Padahal enggak gitu. Lebih sulit sakit mental sebenarnya menurut aku ya gitu. Saat kondisi apa sih kita tuh sebaiknya harus kayak konsul atau mungkin cerita sama teman-teman? Apakah ketika kita udah mulai, aduh kayaknya aku udah mulai malas di kegiatan di luar rumah gitu ya, udah mulai menyendiri lah, introvert gitu ya. Jadi tipe kepribadian itu kan ada yang introvert, extrovert, ya. kemudian yang ada ambivalen gitu kan ya. Sebenarnya semua tipe itu butuh bercerita sama orang lain gitu kan ya, butuh orang lain. Kemudian jangan sampai penuh dulu otaknya, hatinya gitu kan ya. Kalau ditanya kapan, itu tergantung pada kondisi masing-masing kan ya. Pertama itu tadi tidak perlu malu ya nggak sih gitu kan. It's okay tuh dia gitu kan ya. Jadi ketika kamu merasa sudah kok full banget nih gitu kan ya, capek gue tuh ya gitu kan ya, terus overload gue tuh ya gitu kan ya gitu, nggak apa-apa gitu kan ya. Kadang kalau kita misalnya pekerja nih ya udah full nih ya,
aduh tapi ini kan tuntutan, ini kan itu gitu ya, over tanggung jawab lah ya gitu kan. Padahal berhenti sebentar ketika kamu merasa full, kamu berhenti sebentar, tarik nafas sebentar gitu kan ya. Boleh kok kamu bermalas-malasan tidur satu hari, ambil cuti misalnya ya. Bukan ngajarin yang jelek ya, ambil bolos misalnya. Ini sekolah nih. Ambil cuti gitu kan ya. Untuk anak-anak nih ya, kalau untuk anak-anak saya juga boleh sesekali anak-anak, adik nggak mau sekolah Mi, adik capek gitu kan ya, gitu kan ya. Terus tanya dulu, oke nggak sekolah, tapi nanti pelajarannya apa, ada ujian atau enggak? Karena itu warning sebenarnya gitu. Ketika dia bilang, adik nggak mau sekolah Mi, gitu kan ya. Adik pasti ada masalah di situ. Iya, gitu kan ya. Nah banyaknya orang tua itu nggak aware. Apalagi kalau saya zaman dulu ya, sekolah mau hujan mau badai mau sekolah gitu. Sekolah gitu. Apalagi orang yang memang disiplin kali ya. Iya gitu kan ya. Padahal itu tuh sebenarnya sudah warning dari badan dan dari mental bahwa kita butuh bantuan sebenarnya gitu. Waduh, berarti banyak menampung kekesalan orang-orang nih Mbak Vera nih. Pernah nggak di sini nih? Masalah sendiri mungkin nggak tahu cerita sama siapa gitu ya. Kalau Mbak Lexi sendiri mungkin boleh cerita terkait dengan WCC ini kegiatannya apa aja sih, dan ini apa sih sebenarnya? Nah, kalau cewek perempuan tuh usianya sudah 26 tahun ini di Provinsi Bengkulu gitu. Seumur aku ya. Jadi kalau dibilang dewasa udah cukup dewasa lah ya. Dan sudah banyak juga kasus yang ditangani, hampir 3.000-an yang didampingi. Itu didampingi langsung, bukan data gitu. Berarti memang cewek perempuan memberikan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Nah, yang selama ini cewek perempuan dampingi adalah perempuan-perempuan yang memang menjadi korban, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu yang paling banyak. Tetapi pada 2-3 tahun terakhir baru kekerasan seksual pada remaja yang mulai banyak sekarang gitu. Dan kalau dilihat banyak perempuan yang Mbak Agnes sampaikan tadi, perempuan itu merasa nggak berhak, sebenarnya berhak banget dia mengakui kalau kondisinya tidak baik-baik saja. Tetapi karena dengan pertimbangan yang kami dampingi perempuan ini, karena memikirkan nama baik orang tuanya, nama baik suaminya, mempertimbangkan mental anaknya, sehingga dia merasa aku kuat, aku bisa, dan aku pasti bisa melalui ini. Dan pada kenyataan yang kami temui itu, pada titik tertentu perempuan itu akan menyerah juga gitu. Dan kami sampai sedih melihat ketika perempuan sudah menjalani rumah tangga lebih dari 35 tahun, pada titik itu dia menyatakan aku tidak kuat lagi bersamamu. Yang selama itu ditahan dan pada akhirnya berpisah juga. Artinya alangkah baiknya ketika kita merasa tidak baik-baik saja, itu kita sampaikan, sehingga titik yang paling berat itu mungkin tidak akan terjadi kalau bisa diselesaikan di jauh sebelum waktu titik berat itu bertemu gitu. Nah, artinya memang kita sama-sama menyampaikan kepada perempuan terutama ketika ada masalah untuk berani menyampaikan, bersuara, tidak ada larangan. Kenapa kita harus mempertimbangkan perasaan orang lain, tetapi perasaan kita sendiri nggak bisa kita pertimbangkan? Nah, kayaknya ini juga banyak penyakit orang ya. Iya, yang disampaikan sama orang lain padahal diri sendiri juga. Betul, yang disampaikan Mbak Vera tadi itu pada akhirnya ada yang bunuh diri, menyakiti anak, bahkan menjadi korban dibunuh. Perempuan itu membunuh anaknya bukan karena dia jahat sebagai manusia, tetapi ada tekanan lain yang membuat dia hilang kendali dan menyakiti orang yang dianggap nggak bisa melawan. Anak-anak gimana bisa melawan ibunya yang masih bayi, yang masih balita. Nah, pada titik itu yang disalahkan siapa? Perempuan, seorang ibu yang nggak memiliki hati. Nggak dilihat apa sebabnya seorang ibu nggak memiliki hati. Nah, itu yang terjadi pada saat ini, dan itu juga yang kami dampingi di Cahaya Perempuan. Beban seorang ibu tuh kuat banget ya. Iya. Ngurusin suami, Superwoman, ngurusin anak, ketika beberes rumah. Makanya kadang ketika mereka udah penat tuh ya sebaiknya sebenarnya dihibur gitu ya. Dihibur gitu. Tapi kalau sejauh ini nih Mbak Lexi, sebenarnya faktor penyebabnya apa sih terjadi kekerasan yang semakin tinggi untuk sekarang, apalagi di 3 kabupaten tadi ya? Iya. Ini kalau di Bengkulu adalah faktor ekonomi. Karena Provinsi Bengkulu merupakan nomor 2 angka kemiskinan di Sumatera dan nomor 7 di Indonesia. Dengan kepadatan penduduk kita juga belum padat banget gitu. Dan di Sumatera kita juga angka kekerasan terhadap perempuan nomor 1. Di Indonesia nomor 6. Nah, ini menjadi kaca kita bersama bahwa ekonomi adalah penyebab paling banyak terjadinya kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Bahkan kekerasan seksual juga itu bagian dari kekerasan ekonomi yang berawal. Ayah yang memperkosa anaknya itu karena banyak aktivitas di rumah, sehingga anaklah yang dilihat, yang dianggap ini adalah bisa melakukan aktivitas seksual dengan anaknya. Tetapi kalau laki-laki banyak beraktivitas di luar, sehingga dia tidak melakukan hal. Tapi kadang-kadang disalahkan juga korban nih ya. Iya. Dibilang pakaian yang tidak senonoh, misalnya kan, sehingga memancing. Kenapa tidak melawan? Iya, kenapa Kan tidak? sudah umur belasan tahun. Nggak dibayangkan bagaimana kalau pisau nempel di leher. Yang diancam adalah ibunya, kalau kau bersuara ibumu akan ku bunuh. Bahkan ada salah satu kasus yang kami damping, jika kau melapor maka adikmu akan kulakukan seperti kamu. Sehingga perempuan itu menahan jangan sampai adiknya menjadi korban. Nah, kalau berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, kadang-kadang ada ya mental kita juga terbawa. Begitu beratnya di luar sana yang menimpa. Mungkin kita yang kami terutama di Cahaya Perempuan sudah dibekali dengan pengetahuan, tapi bagaimana dengan perempuan yang belum memiliki pengetahuan itu? Bahkan bersuara pun mereka menganggap mereka nggak punya hak gitu. Karena perempuan itu harus serba kuat menahan beban gitu. Benar-benar Wonder Woman. Iya. Semua ibu di luar sana gitu ya. Banyak orang juga yang berpandangan kalau misalnya konsul ke psikolog itu aduh udah rada-rada kabur gitu. Padahal sebenarnya kita juga bisa kok gitu kan. Konsultasi kehidupan sehari-hari, apa yang kita alamin. Kalau pandangan Mbak Vera sendiri gimana nih? Orang-orang belum mau ke psikolog atau ke psikiater gitu kan ya. Pertama tadi, saya nggak gila kok gitu ya, saya baik-baik aja gitu ya, saya masih bisa atur kok gitu kan ya. Itu pertama. Kedua mahal kali ya. Karena nggak mahal loh. Ada biaya diskonnya juga nggak ada ya? Bisa member ya, nggak ya. Jadi maksudnya bahwa utamanya sih itu gitu ya. Kemudian tadi stigma tadi ya, bahwa kalau kita cerita masalah kita tuh lemah, itu tuh mempermalukan gitu kan ya. Masa yang kayak gitu aja nggak bisa gitu kan ya. Tadi sering datang ke saya itu bawa anaknya pertama gitu kan ya, bawa anaknya, anak saya begini begitu. Oke, terus cerita, kemudian akhirnya sebenarnya satu rumah gitu kan ya, akhirnya diketahui bahwa ibunya juga tidak bahagia sebenarnya gitu kan ya. Akhirnya pas mau pulang baru ibunya ngomong, kayaknya saya juga harus konsultasi ya Bu gitu kan ya gitu. Tapi balik lagi, akhirnya malu dan nggak balik lagi. Yang kedua itu tetap dengan masalah anaknya gitu kan ya. Nah itu yang membuat menurut saya, padahal keluarga itu kan seperti roda ya. Kalau ibunya tidak bahagia, kemungkinan semua di dalamnya juga menjadi tidak bahagia gitu ya. Nah dampak pertamanya memang kemudian anak, gejalanya nanti munculnya di anak gitu ya, gitu sih semacamnya itu tadi ya. Kita tuh masih stigmanya bahwa ke psikolog, ke psikiater atau curhat pun gitu ya, itu nggak elok kata dia gitu ya. Bahasanya gitu. Maksudnya orang-orang langsung negatif gitu ya. Gitu. Masih dianggap tabu mungkin Benar, seperti itu ya. Tapi sebenarnya dampaknya sendiri kalau misalnya kita sendiri menumpuk masalah sendiri gitu ya, nggak mau cerita sama orang, itu lebih ke apa nih? Ke respon tubuh mungkin jadi lebih pendiam misalnya atau gimana? Jadi ada beberapa gitu kan ya. Pertama bisa jadi ledakan emosi gitu kan ya. Dia nampak ceria, bahagia, padahal sebenarnya tuh numpuk banget gitu kan ya. Akhirnya tadi bisa bunuh diri atau dia bisa bunuh orang lain gitu kan ya. Karena dia numpuk meledak di satu saat gitu kan ya. Atau muncul gejala fisik gitu kan ya. Muncul gejala fisik sakit-sakitan. Dan kalau saking banyaknya masalah yang dia simpan sendiri ya. Benar gitu ya. Itu sel-sel tubuh itu juga berpengaruh terhadap kondisi mental kita kan ya. Makanya kalau saya suka visit untuk penyakit berat, saya kan nggak bisa kasih obat ya. Tapi ketika kita bahagia gitu ya, ketika kita bahagia, sel-sel jelek, sel-sel kanker gitu kan ya, kemudian sel apalah gitu ya, penyakit-penyakit berat itu biasanya dia melemah gitu. Jadi emang penting untuk bahagia gitu loh. Jadi bahagia itu nggak mesti punya duit banyak ya, nggak mesti nongkrong ngopi ya, tapi bisa bercerita, bisa ketawa yang tulus gitu kan ya, itu juga udah bahagia gitu. Jadi penyakit fisik
kemudian depresi gitu kan ya, mengurung diri, nggak mau ketemu orang gitu kan ya. Akhirnya yang paling jatuh tentu saja schizofren ya, yang benar-benar dia alienasi, dia menghilang dari dunia ini, dia membentuk dunianya sendiri gitu kan ya. Itulah akhirnya dia jalan-jalan ngomong sendiri, karena dia untuk memuaskan mental dia tidak bisa dia dapatkan di dunia nyata, dia buat sendiri di dunianya gitu kan ya. Itulah dia waham, misalnya waham kebesaran, wah aku ini nabi, aku presiden gitu kan ya. Ya punya dunianya sendiri ya kan, dunianya sendiri. Iya. Aku presidennya kata dia gitu kan ya. Kemungkinan mungkin merasa tidak diakui di dunia nyatanya gitu kan ya, dia merasa direndahkan, apapun yang dia kerjakan salah gitu kan ya. Kemudian dia membentuk sendiri imajinasinya gitu. Baik, ini menarik sekali ya, tapi kita jeda dulu, nanti akan kita bahas lagi setelah berikut ini. Tetap bersama kami di podcast Buka Suara. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik lagi di podcast Buka Suara, buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Masih ngebahas soal mental health ya, gak apa-apa, gak baik-baik aja. Tadi udah seru banget pembahasan kita gitu ya. Tapi ngomongin soal yang terakhir kita bahas nih ya, ada juga tuh orang di sekitar aku juga sih, aku gak bakal sebutin namanya. Jadi ciri-cirinya persis banget sama kayak yang Mbak Vera bilang gitu. Kadang-kadang dia tuh merasa kayak saya ini adalah anak presiden, gitu. Saya ini cucu Megawati gitu ya. Tapi sebenarnya ini nih bisa disembuhin atau enggak sih? Oh, bisa. Karena dia ini kadang-kadang terlihat normal ketika lagi normalnya. Tapi kalau lagi kumat tuh kelihatan juga gitu. Ini bisa nggak sih maksudnya disembuhin gitu? Bisa. Mungkin bahasanya memang bukan sembuh ya. Nah ini loh, ini tuh warning banget. Gangguan jiwa, yang sudah gangguan jiwa ya, kalau yang misalnya nggak bisa tidur itu masih mental lah ya. Tapi kalau udah gangguan jiwa itu tidak bisa sembuh ya, bisanya cuma pulih. Artinya bahwa dia itu penyakit berulang gitu kan ya. Jadi hati-hati kalau misalnya keluarga sudah menunjukkan gejala gangguan jiwa, harus segera diobati. Karena kalau enggak, mungkin sekarang dia episode sadarnya itu masih panjang ya kan. Episode tidak sadarnya cuma sedikit sebentar gitu kan ya. Nah, itu harus segera diobati, cari bantuan profesional. Itu harus minum obat gitu kan ya. Kenapa? Kalau enggak episode sadarnya akan semakin sedikit akhirnya dia menghilang. Menghilang ya, artinya alam bawah sadarnya gitu ya. Jadi betul-betul gangguan jiwa yang maaf ya, jalan-jalan terus makan itu nggak ngerti itu kotor bagus atau tidak ya, nggak ada ya, karena di dunia dia nggak ada itu norma aturan, tidak ada norma dan aturan, adalah aturannya dia gitu. Mereka tuh sadar gak sih ketika mereka ngelakuin hal-hal yang tidak sejalan gitu sama orang normal pada umumnya? Mereka tuh sadar gak? Kalau masih yang tadi ada episodenya itu masih inget ya. Inget itu dia inget, bukan sadar secara sadar, dia tidak mampu mengontrol. Dia tahu tapi dia tidak mampu mengontrol gitu kan ya. Tadi ya kalau orang gangguan jiwa itu schizofren itu jalan, tahan banget dia jalan sampai ke Curup tuh dia jalan kaki, dari Curup ke sini jalan kaki. Nah, kalau normalnya mungkin capek juga ya, capek kan ya gitu ya. kan ya, dia nggak tahu lagi gitu kan ya, nggak bisa berhenti bu gitu kan ya. Kalau berhenti tuh suara, mulai halusinasinya auditori, suara-suara gitu kan ya, pergilah ke situ atau kayak ada yang bisikin gitu ya gitu. Nah itu yang butuh obat, karena itu sudah gangguan sistem saraf, hormon dan sebagainya, itu ranahnya psikiater ya. Gitu. Jadi emang harus segera diobati, kan semakin jatuh. Nah kalau dia sudah jatuh sekali, nanti dia pulih, dia kembali pada kondisi kita seperti ini, tapi minum obatnya nggak bisa berhenti. Terus kemudian akan ada, manusia tuh pasti ada masalah ya hidupnya. Bener. Ya
saya rasa mati pun nanti ada masalah kita mau dihitung lagi. Amalan Jadi ibadah masalah gitu terus kan. gitu, ya. Jadi masalah itu akan ada terus. Tapi orang yang mentalnya sudah lemah, itu mentalnya lemah, ya. Kalau mentalnya lemah, ketika dia punya masalah sedikit saja, dia bisa jatuh. Berarti lagi. emang harus dibimbing ya, Iya, selalu gitu. ditemanin gitu. Betul, ya. iya. Nanti benar-benar bisa hilang nih orangnya Iya, gitu kan, gitu. jati dirinya. Oke, Benar. balik ke Mbak Lexi nih. Kalau dari WCC sendiri untuk mengedukasi soal pentingnya mendengarkan dan juga memvalidasi perasaan orang tuh kayak gimana sih? Nah, kalau di Cahaya Perempuan adanya kita saling mendengarkan. Nah, kalau itu pun juga ada tatarannya. Kalau anak-anak remaja namanya konseling sebaya gitu. Jadi kita memperkuat juga perempuan muda untuk bisa mendengarkan ketika temannya punya masalah. Tetapi ketika mendengarkan itu tidak boleh dibicarakan lagi ke sembarang orang. Rahasia, ya. Iya, kecuali dia bisa membantu. Misal nih mendengar temannya cerita tentang melakukan pacaran gaya bebas. Maksudnya di sini sampai melakukan hubungan seksual. Nggak setelah mendengar dia sebarkan ke bu gurunya, ke teman yang lain, tapi dia mencoba kemana harus dilaporkan untuk mengatasi sehingga temannya tidak terlalu lama dalam proses pacaran yang sudah melampaui batas itu. Iya, karena kami juga beberapa hari lalu melakukan pendidikan ke sekolah tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi. Teman-teman remaja di Bengkulu ini sudah melakukan pacaran di luar batas gitu. Oh iya, secara mayoritas ya. Iya, tidak hanya hubungan seksual yang mereka lakukan, tetapi juga melakukan kekerasan secara fisik. Dipukul sampai hampir meninggal, disulut dengan api rokok ketika nggak dipenuhi permintaan si laki-laki. Dan ini nggak satu sekolah, dua sekolah, banyak di sekolah-sekolah kita temuin seperti itu. Pelakunya siapa? Mereka sesama anak gitu. Apakah mereka sama anak tidak bisa diproses? Bisa diproses, tapi ini pemulihannya juga seperti apa? Nah, pelibatan orang tua itu penting sekali. Maka kami memperkuat di sekolah-sekolah harusnya ada ruang untuk saling mendengarkan. Karena teman-teman sebaya, teman-teman remaja ini dia akan sulit berbicara dengan orang dewasa yang jarak usianya jauh. Ke ibunya tentu dimarah kalau cerita gitu. Benar, kan. iya. Nah, maka kami mencoba memperkuat dengan konseling sebaya untuk remaja-remaja gitu. Laki-lakinya juga kami perkuat gitu. Walaupun Cahaya Perempuan fokus pada isu perempuan. Nah, di dalam penguatan perempuan yang sudah menikah atau kami sering sebut perempuan akar rumput, ini mereka ada kelompok. Mereka berkelompok setiap bulan berdiskusi apa yang terjadi fenomena kekerasan terhadap perempuan. Dibahas bersama ya? Iya, didiskusikan dan difasilitasi oleh Cahaya Perempuan. Nah, kami setiap kabupaten itu ada pendamping kabupatennya. Nah, hanya saja Cahaya Perempuan karena lembaga swadaya masyarakat tentu mempunyai keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya pendanaan gitu. Nah, setiap kabupaten itu rata-rata 5 desa baru kami ambil percontohannya. Tapi yang harapan kami ke depan pemerintah bisa mereplikasi ini. Karena kita mempunyai, kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan, kalau kami biasanya mitra utama kami ke Dinas Kesehatan terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksinya. Nah, ini bisa diedukasi dengan perempuan-perempuan lain yang sebenarnya bisa masuk ke desa-desa melalui PKK. Kalau sekarang berapa sih anggota WCC sendiri? Kalau stafnya kami kurang lebih ada 14 orang. 14 orang. Itu kalau ke kabupaten bawa berapa orang biasanya? Satu kabupaten satu penanggung jawab. Oh, satu penanggung jawab. Nah, 4 orang itu untuk penanganan kasus. Kalau benar-benar sudah terjadi kasus, itu mereka berempat, ada advokatnya 2, pendamping korbannya 2 gitu. Nah, ini yang selalu kami kuatkan. Nah, tapi kan sedih kami ketika kasus terhadap perempuan ini terjadi, tetapi tidak banyak akses yang bisa mereka dapatkan. Nah, maka Cahaya Perempuan hadir untuk memperkuat perempuan korban ini bisa mengakses untuk memperjuangkan haknya. Iya, kita nggak bisa milih orang tua, kita nggak bisa milih saudara, tapi kita bisa milih pacar kita. Betul. Calon suami. Ketika Betul. mereka udah main tangan, sebaiknya itu udah pilihan gitu ya, antara kita pengen nerusin atau malah kita berhenti gitu. Nah, kalau kami melihat dari kasus yang sering Cahaya Perempuan dampingi, laki-laki yang sudah sering melakukan kekerasan terhadap fisik ini sulit sekali sembuh. Mungkin nanti dibahas sama Mbak Vera ya. Karena itu juga warning sebenarnya bagi remaja. Ketika pacaran saja
dia sudah berani memukul kita, yang notabene makan hidup kita masih ditanggung dengan orang tua kita. Bagaimana nanti ketika hidup berumah tangga yang mungkin laki-laki inilah yang menjadi penyupport hidup kita, maka semena-mena itu akan lebih parah lagi. Sebaiknya sebagai perempuan, selesaikan saja hubungan yang memang sudah tidak sehat sejak dimulai awal. Kita saja yang pacarannya baik-baik, belum tentu nih rumah tangganya berjalan baik-baik. Pasti ada aja masalahnya. Betul, gitu ya. apalagi itu pacaran sudah dinampakkan aslinya gitu kan. Nah, ini yang kami dorong kepada perempuan. Cepat sadarilah, lindungilah dirimu. Tidak ada yang bisa melindungimu. Ibumu nggak bisa, bapakmu nggak bisa. Yang bisa melindungi dirimu ya kamu gitu. Bersuara. Aku penasaran nih, kalau Mbak Leti sendiri kalau ada masalah ini tipikal yang kayak gimana? Bercerita juga atau gimana? Kalau saya sendiri ya, saya akan menyampaikan kalau ketidaksetujuan saya komunikatif bahwa Soalnya saya tidak ada suka. tipikal Gitu. pacaran yang ketika lagi berantem sediaman gitu ya. Sediaman, yang cewek sediaman, cowok silent sediaman. treatment. Iya. Lama-lama Ini memuncak. malah gak nyelesain masalah gitu ya. Gimana nih tanggapannya Mbak Vera terkait dengan yang disampaikan tadi ya? Ini soal main tangan tadi ya, ringan Main tangan, tangan ya. iya. Benar-benar nggak bisa dirubah atau mungkin ngerubahnya nih perlahan-lahan kali ya? Jadi manusia itu kan akan berubah ketika dia mendapatkan pengalaman yang sangat emosional gitu kan ya. Kalau saya di sini mau menyorot perempuannya gitu ya, anak remaja perempuan. Balik lagi sih sebenarnya memang ya orang tua ya, pendampingan orang tua. Kemudian pendampingan bapak di rumah gitu kan ya. Kemudian ya anak perempuan itu harus deket sama bapaknya gitu kan di usia-usia remaja sampai ke atas. Kenapa? Karena dia akan kan hero-nya gitu ya, cinta pertamanya gitu kan ya. Kemudian sosok hebatnya laki-laki itu biasanya ada di ayah, biasanya ya. Ada juga yang enggak ya. Ada juga yang enggak. Tapi biasanya ada di ayah. Nah, ayah harus mengambil peran di situ gitu kan ya. Kan sosok strong, berani melawan, berani memerintah, itu kan ayah ya, gitu kan ya. Itu ayah. Nah, anak itu belajarnya dari ayah, anak perempuan. Jadi ketika dia mendapatkan perlakuan semena-mena, dia jadi ingat, oh nggak bisa begitu, gitu kan ya, gitu. Jadi secara psikologis ketika kita lemah, orang akan semakin menindas kan ya. Tapi ketika kita kuat, orang akan menindas kita, akan berpikir agak beberapa Agak kali segan gitu ya. Nah, itu yang dipelajari dari ayah gitu ya. Jadi sekarang ada apa ya seingat aku ketika anak masuk sekolah gerakan ayah mengantar anak sekolah baru digaungkan ya. Iya, gitu kan ya. Emang sepenting itu peran ayah gitu kan ya. Kalau untuk anak laki-laki nanti dia belajar. Ini kenapa harus ayah nih? Banyak orang nanya kan. Kenapa nggak ayah dan ibu atau ganti-gantian? Kenapa harus ayah? Ini konteks tadi yang dia harus menjadi strong. Karena untuk menjadi lemah lembut itu dari ibu, emosi, bagaimana kita berempati gitu kan. Gimana ngomong yang bagus sehingga tersampaikan, itu belajar dari ibu. Pengasuhan, maturity dan sebagainya itu belajarnya dari ibu. Tapi untuk perempuan kemampuan untuk bilang tidak, kemampuan untuk menolak, ini badan saya gitu kan ya, ini hak saya, punya hak atas diri saya gitu ya, itu belajarnya dari bapak. Kan bapak yang punya kekuatan gitu kan ya, figurnya gitu kan, itu dari bapak gitu kan ya. Nah, kita itu stigmanya bahwa bapak itu kalau udah gede anaknya jangan deket-deket bapak, malu nanti terjadi hal-hal yang seperti itu gitu kan ya. Sebenarnya kalau ikatan emosionalnya bagus gitu kan ya, anak bisa bercerita dan mendapatkan kekuatan dari bapak, nggak akan sampai kemana-mana lah gitu. Bahkan kalau orang dulu tuh orang tua ngajarin sama anaknya nggak boleh pegangan tangan nanti hamil gitu kan. Itu kan maksudnya stigma orang dulu gitu kan, yang zaman dulu gitu. Itu kadang tuh yang membuat kemudian bapak-bapak menjadi menarik diri terhadap pengasuhan terhadap anak perempuannya gitu kan ya. Padahal banyak hal yang membuat kita perempuan tidak dijadikan korban oleh laki-laki, itu belajarnya emang dari bapak gitu. Laki-laki juga belajar dari bapak bagaimana menjadi lelaki sejati ini ya, bapak-bapak ya. Lelaki sejati itu gimana gitu ya, melindungi, mengayomi gitu kan ya, tidak cuma mencari nafkah. Kalau zaman dulu kan pokoknya tugas papa cuma cari duit ya. Iya, benar. Belajar Urusan rumah sama tangga mama biar ya. saya yang ngurus. Sekolah sama mama, pergilah gitu kan ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ketika anak punya masalah, biasanya kan ibu nih ya, kenapa nangis gitu ya? Kenapa tidak bapak? Kenapa gitu kan ya? Gitu kan ya. Jadi anak tuh
kekuatannya tuh bangkit gitu kan. Bapak mah dari suaranya aja kan ya. Kalau kita zaman dulu udah serem ya. Tapi di situ anak tuh masuk ke dalam jiwa anak bahwa oh harus kuat gitu. Iya, punya perannya masing-masing ya. Gitu. Ya. Kalau saya terjadi sesuatu sama saya, ada bapak saya yang akan melindungi saya gitu kan ya. Nah, ketika dia di depan, di luar, dia pede gitu karena dia punya backup gitu. Mindset itulah yang harus dibangun. Iya gitu. Jadi buat bapak-bapak nih ya, jangan cuma cari duit. Juga ikut bantu ibu di rumah ya. Ini masalah udah berat banget ini. Oke, Mbak Lexi, ini juga mungkin pertanyaan yang saya dapatkan di masyarakat juga nih. Ada teman aku tuh yang kebiasaan silet-silet tangan gitu ya. Nah itu gimana tuh? Termasuk mental health juga atau gimana? Iya betul. Jadi kadang-kadang silat-silat tangan kemarin tuh kan ada 1 tahun lagi booming itu masalah di sekolah bahwa aksi-aksi lah kami sebut silat-silat tangan. Jadi kalau ada masalah di silat tangan. Jadi itu sebagai bentuk aksi perempuan, kadang-kadang yang kami soroti adalah perempuan untuk menghilangkan sakitnya di dalam gitu. Nah, tapi itu menyakiti diri ya gitu. Iya, makanya kan sakit mental itu lebih parah dari sakit hati dan sakit gigi gitu kan. Sakit mental itu kan sulit mengobatinya. Sembuhnya pun tidak bisa diukur. Benar, gitu kan. Sebatas sejauh mana sudah sembuhnya. Maka peran semua orang yang ada di sekitarnya itu sangat penting. Oke, ngomongin soal itu juga tadi ya. Ini kan lagi viral banget di Bengkulu ya. Anak-anak yang motor yang pakai samurai, pedang. Nah, itu tuh mereka juga mengarah ke sana nggak sih? Maksudnya mereka kan pasti seharusnya kalau manusia ya yang normalnya ya berpikir bahwa itu dampaknya nggak baik untuk diri mereka sendiri, untuk masyarakat di sekitar mereka. Itu gimana? Nah, kami juga, saya terutama menyoroti kenapa sih anak muda ini melakukan kekerasan seperti apakah mereka merampok? Kan mereka nggak mengambil harta si yang terluka kan? Cuma sebatas puas mereka ketika melihat orang luka, berdarah. Sudah selesai, ditinggalkan begitu saja. Tidak ada faktor pendukung untuk mendapatkan barang milik si korban kan. Benar. Nah ini yang disebut Mbak Vera tadi, coba ditelusuri ini adalah di mana peran orang tua. Karena tidak ada peran orang tua lah sehingga anaknya tidak ada rasa kasihan. Kalau kita bisa didapatkan pengetahuan atau pendampingan dari orang tua bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, bagaimana rasanya kalau ke kita. Nah, jangan hanya saja anaknya yang ditahan, bagaimana edukasi dengan orang tua si pelaku tadi. Jadi kalau anaknya kan ini korban loh, anak itu dia melakukan kekerasan, dia bagian dari korban kekerasan. Nah itu lingkarannya, nggak bisa lepas disalahkan anaknya sendiri. Lihat dulu akar masalahnya berarti ya, entah itu mungkin dari faktor keluarganya, terlalu sibuk misalnya, atau mungkin masalah pribadi mereka sendiri. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu nih, mungkin terakhir nih bisa disampaikan pesan-pesannya dan juga harapannya kepada pemirsa di rumah yang mungkin mengalami hal yang sama dari yang sudah kita sampaikan tadi, Mbak Vera terlebih dahulu. Seperti judul kita ya, nggak apa-apa kamu mengakui bahwa kamu tidak apa-apa. Ketika kamu mengakui kamu sedang tidak baik-baik saja gitu ya, boleh cari bantuan gitu ya. Tentu saja orang yang kamu percaya gitu kan ya. Kemudian ketika kita mencari bantuan bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu penakut gitu kan ya, tapi justru karena kamu menyadari dan menyayangi dirimu. Itu sih. Baik, kalau dari Mbak Lexi? Kalau saya mulai dari sekarang perempuan itu berani untuk bersuara, bahwa mengungkapkan perasaan itu tidak ada salahnya. Mengungkapkan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja itu hak kita. Maka perempuan itu berhak untuk menyampaikan kondisinya, karena tidak ada orang lain yang bisa mewakili perasaannya kecuali dirinya sendiri. Baik, karena nggak akan ada pelangi kalau nggak ada hujan. Betul. Ya, nggak akan ada pulih kalau kita nggak ada rasa sakit gitu kan. Jadi itu adalah masalah yang kita hadapi, adalah proses bagaimana cara kita agar lebih baik lagi, pribadi yang lebih bijaksana dan juga bisa menanggapi masalah dengan kepala yang dingin. Terima kasih banyak kepada Mbak Lexi dan juga Mbak Vera yang sudah berbagi ceritanya. Sebenarnya ini kurang banget ya durasinya, bisa sama nggak sih? Gantung nggak sih akunya juga ngomong gitu. Terima kasih banyak dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh kru yang sudah bertugas. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.